Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah alladzi nazzalallahu al-Qur'an hudan linnas wa anzala al-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwa faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim au kama qala. Yang kami hormati beliau rekan kita, beliau Bapak Kepala KUA Bapak Ahmad Makin, sarjana apa itu? Filsafat Islam. Dan anak-anakku Quran Pemuda Ansor. Di sini ada nggak fatayatnya? Belum ada. Belum ada. Nah, Oh ini wakil ketua Fatayat penyuluhnya Pak. Alhamdulillah. Ada Ibnu IPDNU, Banser dan semuanya, dan para penyuluh dan P3N, tokoh masyarakat yang diundang pada sore hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur sekali sebagai bangsa warga negara yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat. Kekhusyukan dan khidmat kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi berangsur kita telah melandai adanya satu corona yang menjadi satu ancaman dalam keselamatan kita bersama. Sehingga dengan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjalani hidup dikasih ketegaran, dikasih semangat, tidak mudah putus asa. Sehingga di tengah-tengah pandemi puasa yang kedua tahun kemarin juga kita mengalami seperti ini, tapi tahun kemarin itu sebetulnya puasa kita lebih menghadapi satu persoalan ya resah. Rasanya itu sangat kita rasakan saat itu atau tahun yang kemarin. Tapi sekarang kelihatannya sudah agak kendor. Ini menandakan apa? Dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh masyarakat Indonesia insya Allah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kami menyebut seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena itu adalah saudara kita semua. Kita jangan nyepeleke dunane wong Margomulyo. Jangan nyepeleke wilayah Margomulyo yang dimana wilayahnya hampir 60% itu adalah wilayah hutan. Tapi apakah wilayah hutan ini masyarakatnya jauh dari Allah? Tidak, justru lebih dekat. Kemarin sudah kami sampaikan, sesuatu yang sulit dalam pandangan manusia, tapi nek sing kuwasa niku gampang iki gak enak perkara angel kanggo manusia. Sebaliknya sesuatu yang mudah bagi manusia, nek sing kuwasa niku ngangelke, enggak ada yang pandang mudah bagi manusia. Maka kenapa kalau jenengan sami ini diajak
untuk selalu merenungkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi pada hari ini kita pas nuzulul Quran. Jadi malam 17 itu adalah malam yang keramat. Kenapa dikatakan keramat? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menyuruh para nabi dan rasul, dan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia seluruh dunia, bukan orang Arab saja. Itu sosok salah satu keistimewaan kita sebagai hamba Allah, yang dimana pada siang hari ini atau sore ini bisa berkumpul, berwajah, berinteraksi, berkumpul tidak lain adalah bertujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah awali membaca Quran. Jangan dikira Al-Quranul Karim yang kita baca ini sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Quran itu adalah salah satu makhluk, adalah salah satu firman Allah yang dikehendaki oleh Allah sebagai petunjuk, pengarah dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Quran itu sendiri diistimewakan oleh Allah. Bahkan Quran dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber bersanad dari Abdullah bin Umar itu, besok Al-Quran itu akan bisa memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan yang kedua, Quran dan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa kok begitu? Sebab Allah sudah memang menakdirkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu kan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi-nya itu adalah bulan Ramadan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Quran diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dari petunjuk itu Allah menjelaskan petunjuk-petunjuk kepada kita semua dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Hebat gak ini? Maka kita bersyukur menjadi umat Muhammad, menjadi umat Islam. Itu tidak semua orang akan bisa seperti kita. Karena apa? Karena kita dikehendaki telah memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Quran disebutkan dalam surat Al-Isra itu ayat 82 itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Wa nunazzilu, lan nurunke ingsun iku minal Qur'ani, saking Al-Qur'anul Karim, ma utawi sing diarani Quran syifaun iso dadi obat, wa rahmat, lan bisa menjadi rahmat. Jadi kalau pulang menyesami ini, kalau ingin cari obat, pertama kali carilah obat di dalam Al-Quran. Nah, pripun Pak caranya? Ya diwaca. Nek sampean kepingin untuk rahmati Gusti Allah, carilah pertama kali di Quran. Bagaimana Pak caranya? Ya dibaca. Makanya betapa hebatnya Quran ini, ketika kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita masukkan dalam sanubari, sehingga masuk ke dalam batin,
maka Quran ini akan menjadi satu senjata yang sangat kuat bagi kita semua. Nah, gara-gara Quran jangan sampai kalau Quran gak dapat percaya untuk baca Quran gak dapat istiqomah ya akhirnya Quran gak dapat mati. Maka bagaimana kita bisa menjadikan segala sesuatu ini bisa dipahami, bisa diterima oleh Allah, mudah dikabulkan oleh Allah, sehingga ucapan dari Al-Quran ini kita baca bisa menjadi wujud kenyataan sesuatu yang dikabulkan oleh Allah. Kita baca dengan istiqomah, hanya itu. Jadi mandi dungone sampeyan, mandi dungone wacane Quran itu adalah karena kebiasaan. Kalau sudah terbiasa baca Quran, masya gak moco itu lo kangen. Karena apa? Karena Quran itu istimewa. Rasulullah itu senjata yang paling besar, mukjizat yang paling agung itu hanya Quran. Maka satu-satunya kitab suci yang hanya bisa diwariskan oleh Allah kepada Rasulullah, Rasulullah kepada umatnya itu hanya Quran. Injil tidak diwariskan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Nabi Daud bawa kitab Zabur tidak bisa diwariskan kepada umatnya. Taurat yang dibawa oleh Nabi Isa tidak bisa diwariskan kepada umatnya. Makanya Taurat yang ada, Injil yang ada, Zabur yang ada sekarang itu adalah cerita-cerita yang pernah diajarkan oleh para nabi dan rasulnya pada umatnya. Tapi ini Al-Quran tidak. Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dari malaikat Jibril diturunkan dengan berangsur-angsur kurang lebih waktu 23 tahun. Tapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Dalam pemahaman mudah dipahami, dalam menghafalnya mudah dihafalkan, dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran sebanyak 114 surat itulah, maka para sahabat diajak dan diajari untuk menghafalnya. Tujuannya apa? Karena di sana Quran, laqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Quran itu adalah dijadikan oleh Allah untuk mudah dan dijadikan satu peringatan kepada umat manusia. Makanya Quran itu mudah dihafal. Iya tak? Belum sangat terjadi. Makanya kita sangat menjadi orang yang sangat rugi. Kenapa Pak dikatakan rugi? Ketika saya melihat ada teman saya itu tunanetra nggak bisa baca. Saya dulu pernah membimbing mengajar hafal, dia menghafal, terus saya bacakan 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia hafal. Loh, saya macake ping mau ngapal, tapi mereka yang saya tuntun itu dia hafal. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat, karena dia nggak bisa baca langsung. Kenapa dia diberikan seperti itu? Enggak tahunya kita yang dikasih oleh Allah segala kesempurnaan ini banyak kelemahannya, betul nggak? Sementara banyak yang dikasih oleh Allah kekurangan secara fisik, tapi di sana diberi kelebihan oleh Allah, yang dimana kelebihannya itu tidak pernah dimiliki oleh kita semua yang dalam keadaan normal. Rugi gak kita? Rugi kita. Maka saya dulu itu ikut ngaji Quran karena saya ini kecil dari umuran duwe. Ya ngaji itu bondo pijet kiai. Karena apa? Karena nggak punya biaya. Kayak kecil saya nggak punya orang tua. Kenapa kok bisa? Saya yakin dengan Quran Allah akan menata saya sampai saya dipesan Gus, kowe ora usah bingung mikir golek pangan, rezeki wis diatur karo pangeran. Ora usah kepengin dadi pegawai negeri. Termasuk saya santri paling setia saya ini. Kenapa? Saya udah pesen gak boleh dadi pegawai negeri. Tapi siapa kuat?
menghadapi situasi dan kondisi. Kalau kita itu tidak kuat secara ekonomi, nggak kuat secara ilmu, nggak kuat secara politik, nggak kuat segala-galanya, kita nggak mungkin punya kemampuan akan bisa menjadi penyebar agama Islam. Sementara kita berhadapan dengan mereka yang diandalkan dalam kehidupan dunia itu harta benda, kekuasaan, dan kejayaan. Nah, dari kejayaan dan sebagainya itu dia lebih kuasa menghadapi kita. Akhirnya saya putuskan, Bismillah, di tak derek tes, ya nek pangeran geridane ya kue lulus, nek pangeran gak geridane kue rasa putus asa. Wis ora usah di golek rezeki, kabeh wis diatur karo pangeran. Alhamdulillah sukses. Dan jadi karena apa? Karena dipesan Quran itulah yang bisa menjadikan kamu itu, bahkan sampai Rasulullah dawuh asyamu wal Quran yasfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Puasamu itu akan bisa beri syafaat kepada kamu, pada kalian di hari kiamat. Quranmu itu nanti akan bisa menjadi syafaat besok di hari kiamat. Ini wis jatuh kali ini. Dan nek sing dawuh Kanjeng Nabi mesti gak percaya. Percaya enggak? Jangan sampai kita itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sama lihat dalam surat Al-Isra. Besok itu nanti ada satu kelompok manusia, orang-orang kafir yang tidak pernah tersentuh hatinya oleh Al-Quran, ditempatkan tersendiri. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan antara orang mukmin dan orang kafir yang tidak pernah tersentuh Al-Quran nanti dihijab oleh Allah, dikasih batas oleh Allah. Batasnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Apa masalahnya? Karena nanti dipisah orang-orang yang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang selalu baca Quran nanti akan menjadi ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita pada siang hari ini menjadi ahli Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi Quran itu beri syafaat. Maka Rasulullah SAW selalu memotivasi kepada umatnya. Ya, baca Quran gitu loh, ganjaran. Makanya sampai saya dulu itu melaksanakan ibadah haji tahun 2015, itu target saya itu 3 hari sekali dihatam 30 juz. Saya baca Quran di depan makam Ibrahim. Ya, ketika hari Jumat itu mau baca Quran enggak kuat ngantuk, saya pulang. Tidak tahunya habis sholat asar, waktu asar itu terjadi keren jatuh, kena ada badai yang begitu besar. Saat itu saya nggak bisa nahan ngantuk, saya pulang ke maktab, pulang di hotel, tidur. Sholat jamaah antara habis sholat Jumat, saya jamaah dengan aktim sholat asar. Langsung tidur, tahu-tahu saya baru mau jalan maghrib, berarti pada berita kalau ada keren jatuh. Itu hari Jumat. Karena saya mengalami langsung, ada pemberitahuan kalau maghrib jangan nggak bisa masuk Masjidil Haram, masih dalam pembersihan. Isya nggak bisa, nah berarti saya harus bisa masuk Masjidil Haram malam hari. Jam 1 malam saya sudah masuk. Di situ sudah nggak ada orang, sangat ya orangnya ada cuma nggak begitu rame. Nah di situ saya melihat ya Allah, nggak tahunya keren yang bandulnya itu nabrak tembok sehingga bisa menjatuhkan marmer. Kalau saya nggak pulang, wah itu mungkin harus cari cerita. Ini sangat menjadi satu petunjuk, menjadi satu penerang bahwasanya kalau orang dekat kepada Allah, bukan berarti saya dekat, kalau minta sama Allah, Allah selalu melindungi. Tidak usah jauh-jauh. Kejadian kemarin, waktu pengajian dengan Pak Makin dari rumahnya Pak Miran. Ya. Apa terjadi? Saya berkata, masa bersyukur sekali. Masa saya dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala kayak begini, syiar agama kok arasan. Yang rumahnya jauh dari
kota yang begitu ada di tengah hutan, Masya Allah, nangis dalam hati. Ya Allah, Gusti saya lihat Pak Badr, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan semangat jenengan semua ini. Kenapa begitu? Karena panjenengan ada rahmati oleh Allah. Jenengan adalah orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Kalau tidak dirahmati, tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Panas dari rumah 15 kilo, 20 kilo menuju ke sini. Ini rahmat Allah. Nah ini apa yang terjadi? Kebanan. Dilarang kok yo pasnya bengkel. Pasti Pak Hakim ini iso ora minta ban ini Bang. Mesti keren. Tapi alhamdulillah karena kita selalu berbuat baik, makanya betul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum hasanah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang beriman, bertakwa kamu kepada Tuhanmu dan berbuatlah suatu kebaikan. Kamu nanti akan memperoleh kebaikan. Jadi ini makanya kebaikan itu yang kita lakukan itu dimanapun juga pasti akan berdampak kebaikan pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kebaikan yang kita tanamkan kepada orang lain, kepada diri kita dan seterusnya, itu adalah bertujuan untuk menyebarkan supaya manusia bisa menjadi baik. Dan balasannya pasti akan diperoleh dengan kebaikan. Nah disitulah semua bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala simpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dengan jelas. Coba kita lihat dalam surat Al-Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah menyatakan seperti itu. Dia Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim Allah turunkan dua bagian. Satu berbentuk muhkamat, bersifatnya muhkamat. Yang kedua berbentuk berupa mustasyabih. Satu jelas, yang kedua dijelaskan oleh Allah. Tujuannya apa? Ini sebagai ujian kita. Bagaimana ayat mustasyabihnya itu? Seperti alif lam mim, kaf ya ain sin qaf dan seterusnya. Itu adalah tasabihat. Tujuannya apa? Memberikan satu peringatan bahwasanya Allah kalau mengawali dengan proses seperti itu ada sesuatu yang penting berita di dalam Al-Quran. Coba kalau anak-anak kita panjenengan semua IPBNU, Ibnu Bansar memahami itu semua, Masya Allah betapa indahnya. Dan insya Allah negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Karena anak cucu kita, karena anak keturunan kita mau memahami Al-Quran. Akhirnya apa? Benturan, godaan. Semua media yang diserahkan dari pihak asing kepada kita nanti akan mental dengan sendirinya. Mikir, tujuannya ngoten. Berarti sampai sebisa bimbing. Ya panjenengan semua ini, ayo semangat belajar Al-Quran. Ayo semangat ngapalke Al-Quran. Nah iso sampean ngimami aja balak-balik sing digoleki surat si cendek kae. Nggih. Balak-balik Allah kumutaka surah tasur temen nafafir. Barang rakaat 20 Allah Rasulullah bulan-bulan rakaat mana keluar Allah keluar tamih dan seterusnya. Kalau bisa kita rubah mindsetnya, kita rubah. Nah, insyaallah sing lain. Kadang ini apa? Boleh sih cepet ada cepet caranya. Boleh cepetnya kalau kita itu baca sayat aja. Saya itu kalau ngimami, ya kalau ngimami itu tampilkan nggak satu ayat. Iya.
Yasin, Allahu Akbar, anggapan itu Yasin kok dawa men. Ya nek pohon Yasin terus Allahu Akbar yang kebangetan ngomae. Ya terus nawal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Terus lagi, enggak apa-apa. Itu sambil menghafal. Nah makanya bagaimana Pak Tri kita bisa baca Quran dan menghafal itu mudah. Carane nek wis rada hafal, umpama wis hafal diwaca waktu sholat. Wis Fatihah, sholat duhur, oh aku menghafal ke surat Al-Baqarah ayat 100. Itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, terus apa? Allahu Akbar gak apa-apa. Langsung hafal. Iku kanggo awake dhewe waktu maca salat, waktu salat duhur. Waktu salat asar. Lo gak eling. Wah, aku mangko wal yaumil akhir. Wow, yo terusane wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala la quti dzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Mantap. Kau sadar Allahu Akbar. Lo kan ketiga apa? Wasailina fi riqab wa qamas shalah wa ataz zakah. Kapan nih? Ikut rakaat 4. Enggak apa-apa. Itu adalah saling. Karena kalau sudah lancar ketika dibaca di dalam sholat, pasti lancar di luar sholat. Ini trik saya selama meneliti bagaimana cara trik untuk menghafal bacaan Quran tidak mudah lupa. Caranya gitu. Alhamdulillah ya diakui orang hafid dan hafidah. Cuma saya termasuk orang yang gagal karena faktor biaya dan seterusnya sehingga tidak mampu sampai tuntas. Alhamdulillah senajan gak tuntas saya ngapal apalagi surat akil lah timbang sampai kabeh mulai. Pamer bagus sudah. Memang begitulah caranya gitu. Anak-anak sekalian, sampai masa depannya masih jauh. Mari belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Belajarlah. Bayangkan, jadikanlah sama satu hari saja satu ayat, nggak usah banyak-banyak. Satu hari aja satu ayat. Kenapa? Kalau kehidupan kita ini sekian puluh tahun, sekian, insya Allah akan bisa tuntas di dalam kita menguasai Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sekarang kami hormati, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memperingati nuzul Quran. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua sehingga dengan Al-Quran kita disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai semua akan sukses meraih cita-cita dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sing wis duwe bojo muga-muga tambah sakinah mawaddah warahmah. Dzurriyyahnya anak putra putrinya jadi putra putri yang soleh dan sholihah. Amin. Rabbal alamin. Sing durung duwe bojo ditungake pisan iki mandi lho iki. Langsung ngene, Pak. Ya semoga-moga itu bojo sing sholih. Sing istri muga-muga beli bojo sing saleh dan bertanggung jawab. Tadi ku tujuannya ke sana. Loh, kita kan sudah dewasa kenapa? Tapi pesannya apa? Wis nek durung umur 19 minimal itu segitu, kalau bisa ya lebih dari itu lebih baik. Nah, gitu ya. Jangan sampai pokok entuk dongane Pak Agus. Aku kok wis koyo mandi tenan dilamar. Dilamar pisan. Iki kari dampak dongane Pak Agus aku wis mulai ditakoki wong kok. Ya, ditakoni didelok, oh aku kelahirannya tahun 2003. Berarti durung jangkep Nah, Ismail senajan sudah dikhidbah dulu, nanti jejak pernikahannya menunggu tahun yang akan datang. Boleh nggak apa-apa, boleh saja. Hadirin, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kiraan dan lebihnya apa kami sampaikan ini.
Mudah-mudahan Allah selalu meridai dan memaafkan kita semua di Ramadan ini, supaya Allah mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.